Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya memberikan satu pelajaran lewat video ini dengan judul yang sangat provokatif juga, yaitu Matius 23 ayat 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu nanti sebelum kita membahas ada 3 buah video ya berturut-turut ya. Yang pertama dari Pastor Nita Setiawan. Yang kedua Pastor Juan Mogi dan yang ketiga Pastor Ade Rubin Abraham. Yang ketiga, rekan-rekan ini sepakat bahwa di Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk melakukan persepuluhan. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh ketiga teman-teman kita ini bahwa Tuhan Yesus memang memerintahkan persepuluhan itu untuk dibayar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tonton saja lebih dulu. Yang jelas ketiga rekan ini di samping punya pandangan yang sama, mungkin juga mereka ini dalam satu organisasi yang sama juga, sehingga tafsirnya bisa sejalan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu tayangan yang pertama, video dari Pastor Nita Setiawan. Yang berkata juga kepada saya seperti ini, Pastor, yang namanya persepuluhan hanya urusan perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru. Pernah dengar itu? Pernah? Pertanyaan saya, sudah baca belum? Loh, kok bilang nggak ada di perjanjian baru itu sudah dibaca belum? Saya tanya nih, ada nggak? Ini semuanya pada ini. Sesama biskota dilarang saling mendahului, Pastor. Saya juga nggak baca, jadi nggak tahu. Matius 23 ayat 23, yuk kita lihat. Saya tuh kadang gemes, saudaraku. Ngomong nggak apa-apa sih, di sosial media memang bebas, tapi kalau mau ngomong juga harus ada ininya, saudaraku, landasannya. Yuk kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23, boleh dimunculkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi yes, ini perkataan yang ngomong by the way ya saudaraku, Yesus sendiri ya. Ini yang ngomong bukan Petrus, bukan rasul-rasul, bukan orang lain. By the way, masih Matius 23 ayat 23, belum Nita 23 saudaraku. Jadi ini yang ngomong Yesus sendiri. Celakalah kamu, kenapa saudaraku? Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalau saudara nggak hati-hati, ini tricky saudara. Kita main kata-kata ya di sini ya, oke ya. Yesus itu ngomong gini, persepuluhan kamu bayar, tapi belas kasihan, keadilan, kesetiaan kamu nggak lakukan. Seolah-olah Yesus itu ngomong, berarti belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan lebih penting dari persepuluhan. Setuju dong? Oke. Kita turun dong ke bawahnya. Ayat 23 yuk, turun. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan. Oke. Kita pakai logika ya saudaraku. Yang satu harus dilakukan ini mengacu tentang apa? Persepuluhan dari apa tadi? Adas, manis, jinten. Ya saudara jangan digambarkan yang sekarang. Sekarang kan sudah beda. Zaman itu kan ya memang banyak orang Israel itu hidup dari bercocok tanam. Adas, manis, jinten dan apa tadi? Selasih. Yang satu jangan apa namanya tadi? Boleh dimunculkan lagi? Yang satu harus dilakukan dan yang lain ini apa? Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Logika saya masuk nggak ini sudah? Masuk ya? Bukan asal tafsir kan? Oke.
Berarti saya tanya, di perjanjian baru ada nggak bicara soal persepuluhan? Yang ngomong siapa? Oke, ya sudah. Habis perkara tuh. Jadi besok kalau ada yang ngomong sama saudara, di perjanjian baru tidak ada. Wah, nanti saudara akan jadi pinter-pinter nih saudara di sini. Saudara langsung bisa jawab, disimpan ini. Matius 23 ayat 23. Nah. Bapak Ibu, itulah videonya Pastor Nita Setiawan tentang Matius 23 ayat 23. Sekarang kita tonton video dari Pastor Juan Mugi di podcastnya Ibu Melanie Ricardo. Ini videonya. Makanya Pastor sekarang termasuk salah satu pendeta juga yang ini ya cukup aktif di sosial media ya. Aktifnya dalam arti memberikan misalnya kayak dulu zamannya lagi pandemi langsung tuh ya kan sama Gilgal bikin live, ya, ngobrol, ya, terus puji-pujian walaupun gak bisa gereja langsung. Jadi kayaknya memang ya, cukup up to date. Itu karena salah satunya adalah terkoneksi sama anak-anak muda juga. Betul. Ya. Wow. Yang minta saya bikin TikTok juga anak-anak muda. Anak-anak muda. Aduh, saya bilang gimana? Saya pikir TikTok cuma yang joget-joget. Ya gitu-gitu, ya, ya. Ternyata enggak. Jadi akhirnya sekarang grow juga. Oh, oke. Okay. Pastor, another topic kalau boleh tanya. Mumpung again Juan Mugi ada di sini. Topik selain Kristen progresif yang sedang sangat naik daun dan banyak pro and cons. Pro cons ini artinya banyak pendapat ya. Ada yang begini, ada yang begini. Perpuluhan. Ya. Wajibkah orang Kristen membayar perpuluhan? Bukan membayar, mengembalikan. Pastor kalau saya pernah bilang ya, mengembalikan perpuluhan. Correct me if I'm wrong. Wajibkah orang Kristen mengembalikan perpuluhan? Kalau saya jawabnya seperti ini, semoga bisa menjawab. Ya. Semua yang ada di Alkitab, apakah kita percaya itu firman Tuhan? Yes. Kalau jawabannya percaya firman Tuhan, dia kan Bapa kita. Ya. Kita ada di sini kan pasti karena Bapa jasmani kita. Right. Bapa jasmani kita nggak sempurna aja, kita bisa ada seperti sekarang ini. Yeah. Apalagi Bapa kita di surga. Nggak mungkin Bapa nyuruh anaknya melakukan sesuatu yang membawa kepada musibah, mempersulit anaknya. Semua yang diomongin demi kebaikannya. Jadi kalau tanya wajib atau tidak, kalau saya melihatnya begini. Kita mengembalikan perpuluhan atau membawa perpuluhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Saya lakukan ini bukan karena wajib. Kalau udah wajib, mana enak hubungan kita. Lu kenapa datang ke talk show-nya Melanie Ricardo? Gue gak enak, gue kepaksa lah. Nah, yang pertama karena kita sayang sama Tuhan. Kan tandanya kita sayang adalah kita melakukan firman-firman-Nya. Yang kedua sebagai tanda hormat kita. Yang ketiga adalah sebagai tanda syukur kita. Tuhan begitu mengasihi kita, masa dia minta kita melakukan hal ini, kita nggak mau melakukan. Right. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya perpuluhan adalah sebuah tanda cinta atau materai bahwa semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Ada yang bilang pada saat di perjanjian lama itu memang ada ayatnya secara spesifik in the Bible dalam Alkitab bahwa harus mengembalikan perpuluhan. Tapi setelah di perjanjian baru saat Yesus datang, katanya sudah tidak sesuatu yang harus lagi. Itu sebetulnya betul seperti itu atau seperti apa, Pastor? Kalau kita baca seluruhnya ada. Misalnya contoh di Matius 23 ayat 23. Okay. Kan mereka bilang yang paling penting hidup tuh harus adil, belas kasihan. Yesus bilang gini, yang satu harus dilakukan, yang satu lagi yaitu perpuluhan jangan diabaikan. Itu dari mulut Yesus sendiri. Dan itu di Matius. Matius 23 ayat 23. Bapak Ibu, itu videonya Pastor Juan Mugi di podcastnya Ibu Melanie Ricardo. Dan yang terakhir adalah video daripada Pastor Adi Rubin Abraham ketika beliau berkhotbah di sebuah gereja. Ini videonya. Yang dikecam oleh Tuhan bukan persepuluhannya, tetapi motivasinya yang keliru, yang mengabaikan hal yang lebih esensial, yang lebih penting. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Menurut Lukas 11 ayat 42. Jadi jangan saudara kasih perpuluhan, tapi engkau menindas orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan engkau memberi perpuluhan, tapi saudara kejam kepada saudara-saudara dan orang-orang yang lain. Bukan berarti perpuluhannya salah, bukan berarti perpuluhannya tidak boleh, tetapi kasih, keadilan, kesetiaan, belas kasihan itu mesti ada dalam kehidupan kita.
Karena ingat, motivasi memberi persembahan persepuluhan adalah kasih. Sehingga ketika sesuatunya dilakukan tapi motivasinya bukan kasih, maka itu adalah sesuatu yang keliru, saudara. Orang ngasih 1 miliar kepada orang lain, bukan karena mengasihi, tapi motivasinya supaya proyeknya diluluskan. Padahal mestinya ini hitam jadi putih. Itu nggak boleh, saudara. Itu korupsi, ditangkap KPK. Karena motivasi yang benar adalah motivasi yang lahir dari keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, jika demikian pertanyaannya adalah, apakah kini persepuluhan sudah tidak berlaku lagi dan hanya berlaku pada zaman perjanjian lama? Matius 23 ayat 23, di sana Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, apa itu yang harus? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain yang jangan diabaikan adalah apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Saya tahu bahwa topik ini sekali lagi mengandung pro dan kontra. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lihat lebih dulu judul bacaannya. Ya, kita tayangkan Matius 23:23. Judul bacaan ini yang saya pakai untuk judul video saya ternyata. Supaya Anda lebih fokus, lebih berperhatian. Nah itu ya. Judulnya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, Matius pasal 23 ayat 23. Ya, coba sekarang kita mau baca. Apa betul? Ya, kita buktikan lebih dulu. Judul ini penting. Nah, karena itu teman-teman bertiga, Pastor Nita, Pastor Juan Mugi, Pastor Adi Rubin, sampean ini kan orang-orang yang pandai, yang sekolahnya tinggi, gelarnya banyak. Mestinya sebelum menafsirkan, maaf, bukan saya menggurui. Harusnya judul kan jadi pusat perhatian kita juga untuk menafsirkannya. Supaya tafsirannya kita akan tepat, tidak melenceng. Karena apa? Sudah diarahkan dengan judul yang ada. Judulnya jelas, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita mau buktikan dulu. Apa yang dikecam oleh Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus kok marah? Begitu loh. Nah, ternyata bacaannya adalah demikian. Ayat 23 ya, itu didahului oleh kata, mari kita baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Berarti benar kondisinya dalam bacaan Matius 23 ayat 23, Yesus Kristus Tuhan itu sedang marah, sedang mengecam, sedang mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan sedang mengajarkan bahwa persepuluhan harus kamu lakukan. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengecam apanya? Mengapa dia berkata? Nah, dari ketiga rekan tadi, di samping sepakat Matius 23 ayat 23, itu adalah perintah Tuhan Yesus melakukan persepuluhan. Mereka pun juga mengutip kata-kata Tuhan Yesus. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Yang satu yang mana? Yang satu adalah menunjuk kepada persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yaitu yang lebih penting. Keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Ini yang terpenting di dalam hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, tafsirnya, ya tafsirnya, mengapa Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi? Ahli Taurat dan orang Farisi, kalau saudara baca, ya, saudara baca, ya, di dalam Matius pasal 23, mulai ayat apa itu? Ayat
1 ya sampai dengan ayat ke-7 kita akan tahu kemunafikan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ingin mencitrakan dirinya sebagai orang yang suci. Padahal mereka munafik. Nah, saya tunjukkan dulu ya keprihatinan saya, kemunafikan ahli Taurat kok diwarisi oleh pendeta zaman sekarang. Begitu loh. Saya tunjukkan dulu. Matius pasal 23 ayat 1 sampai ke 7 ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini sama dengan praktek pendeta zaman sekarang tentang persepuluhan. Mereka selalu berkhotbah. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mau mentaati firman-Nya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mau mengembalikan uang milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mereka tidak mentaati firman loh. Tidak sama loh, firman sudah dipelontar-pelontir loh. Nanti saya jelaskan. Ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini orang munafik. Cuma ngajar, orang suruh melakukan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, Bapak Ibu, mereka adalah orang munafik. Karena itu dikecam oleh Tuhan Yesus, sudah ketahuan, ditangkap oleh Tuhan Yesus bahwa mereka adalah orang yang suka mencitrakan dirinya menjadi orang yang santun, yang humble, yang bijaksana, yang suci, yang jujur. Nah, keperhatian saya sekali lagi, mengapa kemunafikan mereka itu diwarisi oleh pendeta-pendeta di zaman now. Kebanyakan pendeta-pendeta penerima, penikmat persepuluhan bersama keluarganya. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud di dalam Matius pasal 23 ayat 23 dikecam oleh Tuhan Yesus karena apa? Selasih, adas manis, dan jintan itu adalah tanaman untuk bumbu masak yang sepele, yang harganya murah, dan hasilnya tidak banyak. Mengapa? Karena selasih, adas manis, dan jintan itu ditanam di sela-sela tanah yang tersisa. Sehingga hasilnya sedikit, toh harganya juga murah. Namun demi pencitraan diri mereka sebagai orang yang suci, yang jujur, yang tidak mau mendustai Tuhan, mereka menunjukkan kepada jemaat bahwa yang sepele pun mereka bayar. Nah, Bapak Ibu paham ya? Nah, sekarang Tuhan Yesus itu bilang, yang satu, persepuluhan selasih, adas manis, dan jintan, yang sepele ini aja kamu bayar. Yang lain, keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Yang lebih penting, yang terpenting dalam hukum Taurat, jangan kau abaikan. Maksudnya Tuhan Yesus ingin mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau yang sepele saja kamu lakukan, kamu ini punya otak, kan orang-orang ngerti Alkitab. Harusnya yang paling penting itu justru kamu utamakan. Clear Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengajarkan persepuluhan dilakukan. Mengapa saya berani pastikan seperti itu? Karena jika saya menoleh kepada para rasul, apakah pendeta zaman sekarang bisa lebih hebat
lebih tinggi, lebih pandai, lebih taat, lebih teliti, lebih mengasihi Tuhan dibandingkan para rasul. Kita lihat Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang oleh orang Kristen dikenal sebagai amanat agung, yaitu amanat Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus kepada 11 rasulnya, karena Yudas sudah mati, Matias belum dipilih. Bunyinya demikian, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, garis bawahi, mereka melakukan segala sesuatu semua yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Berarti semua perintah Tuhan Yesus agar supaya para rasul mengajarkan para murid melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, para rasul tidak pernah ada yang satupun yang bicara tentang persepuluhan. Harusnya ini menjadi pemikiran para pendeta zaman sekarang, khususnya dalam tanda kutip penerima dan penikmat persepuluhan zaman sekarang. Mengapa para rasul tidak pernah bicara? Apakah para rasul itu kalah taat dengan kalian? Para rasul kalah setia dengan kalian? Para rasul kalah pandai dengan kalian? Para rasul kalah teliti dengan kalian? Nah, Bapak Ibu, atau justru sebaliknya, kesimpulan saya yang benar. Maaf bicara, kesimpulan saya yang benar. Mengapa? Karena memang hukum Taurat, khususnya persepuluhan, yang menjadi bagian daripada 613 udi hukum Taurat, tidak usah dilakukan lagi. Tidak usah dilakukan lagi. Dasarnya apa? Silakan dicatat. Yang pertama, keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya, Lukas 16 ayat 16. Kita baca ayatnya. Bapak Ibu nanti renungkan. Tetapi cari ya di dalam semua ayat-ayat di dalam Alkitab ini. Apakah ada rasul yang mengajarkan untuk persepuluhan? Ini keluar Lukas 16 ayat 16. Firman Tuhan ini adalah sabda Kristus keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Setelah itu sudah tidak berlaku lagi, sebab oleh Tuhan Yesus satu demi satu nubuatan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi oleh Tuhan Yesus satu demi satu, dan tuntasnya saat Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, mati untuk dosa umat manusia, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri 40 hari, dan kemudian naik ke surga. Selesai. Sudah digenapi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bersabda, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maka setelah semuanya digenapi, hukum Taurat dan kitab para nabi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua,
Yang kedua kita lihat 2 Korintus. Ya. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua. Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada Anda dan saya. Demikian bunyinya. Karena apa? Karena perilaku yang seperti ini sudah terjadi di zamannya Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu, ternyata zaman dulu orang yang memutarbalikkan firman Tuhan itu sudah banyak. Tetapi Rasul Paulus bilang, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, yaitu menafsirkan dengan tepat seperti isi hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika dia juga menjalankan amanat agung, dia akan memuridkan dan menjadikan murid yang benar-benar bagus, benar-benar hebat. Sebab apa? Yang diajarkan adalah kemurnian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, ayo kembali kepada kebenaran seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian yang berikutnya, kembali Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Ya. Efesus pasal 2 ayat 15. Rasul Paulus memberikan pengajaran, demikian bunyi firman-Nya. Silakan dicatat, Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya, huruf besar artinya Tuhan Yesus, sebagai manusia, ianya besar, Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak Ibu, hukum Tauratnya memang masih ada. Tetapi yang dibatalkan adalah segala perintah dan ketentuannya. Khususnya semua yang sudah tergenapi. Semua yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sudah tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi ingat, hukum Taurat ini ada juga yang bersifat hukum moral, yaitu 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh jari Allah sendiri pada 2 loh batu sampai 2 kali. Artinya ketika Tuhan berkenan mengulang lagi, karena yang pertama pecah dibanting oleh Musa, artinya Tuhan ingin memberikan isyarat bahwa 10 perintah Tuhan ini maha penting bagi manusia. Jadi hukum moral ini tetap berlaku sepanjang manusia itu masih ada. Nah, Bapak Ibu, kemudian lagi yang satunya, Rasul Paulus memberikan peringatan, ya, peringatan yang nanti Anda harus pertimbangkan. Sebab hukum Taurat itu jumlahnya 613 dan hukum Taurat ini harus semuanya dilakukan, tidak boleh satu pun tidak dilakukan. 613 wajib semuanya dilakukan dan semuanya benar sempurna. Baru orang itu bisa selamat. Ternyata kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan kecuali Tuhan Yesus. Yaitu dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan dia setia. Mengasihi kepada Tuhan. Kasihlah kepada Tuhanmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu yang tegak. Ditunjukkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
ditunjukkan ketika dia mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Luar biasa. Saudara, Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Yang bunyinya demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, melakukan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu adalah 613 hukum yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Oleh karena itu, ayat firman Tuhan ini juga jadi pertimbangan buat saya, buat Anda. Jangan main-main, Anda kembali lagi melakukan hukum Taurat. Sebab ketika kita bermain-main ke sana, kecuali yang 10 perintah Tuhan, berarti kita sudah menempatkan diri kita di bawah kutuk hukum Taurat. Yesus Kristus Tuhan itu datang. Kenapa? Karena dia datang dengan hukum kasih karunia. Manusia tidak bisa selamat karena menjalankan hukum Taurat sudah jelas. Dan dia datang dengan hukum kasih karunia, maka kita mengenal Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada dia, namanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Matius 23 ayat 23, sesuai dengan judul bacaannya, judul video saya, juga berkata, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus sedang marah, bukan mengajarkan Anda untuk melakukan persepuluhan. Jika video saya menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati, berkenanlah Bapak Ibu membagikan video saya kepada keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, agar mereka pun juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.